Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak. Dan sebelum kita memulai series Real Madrid ke Real Madrid kita, di sini saya mau menyampaikan lagi kalau untuk video hari ini tuh ada lagi sponsornya, dan siapa lagi kalau bukan si Erwin Rommel ini. Jadi thank you banget untuk Erwin Rommel, dan mungkin udah banyak yang tahu juga soal Erwin Rommel ini karena udah sering banget menjadi sponsor di video saya atau di channel ini. Tapi hari ini saya harus memperkenalkan dia lagi karena memang ya setiap sponsor yang mensponsori video ini tuh wajib kita perkenalkan dan wajib kita menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu nih ya, mungkin ada beberapa orang baru yang baru gabung di channel ini dan belum tahu siapa sih Erwin Rommel ini. Jadi Erwin Rommel ini basically sama sih seperti saya, sama content creator juga di YouTube. Dia main FIFA 20 ya. Jadi untuk saat ini dia punya 262 subscribers, dan untuk series yang sedang berjalan di channelnya itu adalah Arsenal Career Mode. Dan by the time nih saya ambil screenshotnya nih udah memasuki episode 31. Jadi udah lumayan jauh lah dia bersama Arsenal, dan mungkin udah banyak banget perubahan yang dia lakukan untuk Arsenal ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik, sekali lagi langsung aja mampir ke channelnya Erwin Rommel, bantu dia dengan cara subscribe dan nonton video-videonya mungkin kalau kalian tertarik. Dan tentunya ya karena dia menjadi sponsor di channel ini, jadi saya juga pengen ngebantu dia biar channelnya juga bisa cepat mungkin tembus juga ke 1000 subscribers. Karena ya seperti yang kalian tahu, untuk di YouTube sendiri tuh punya persyaratan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang untuk channelnya bisa dimonetize, atau ya bahasa ininya apa namanya, biar bisa dapat duit gitu loh dari YouTube. Itu harus apa namanya, memenuhi syarat tersebut ya. Jadi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu kita mesti punya 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang, kemudian channel kita ditinjau gitu apakah tidak melakukan kecurangan atau apapun itu yang melanggar aturan YouTube. Nah kalau udah lolos itu udah bisa tuh menghasilkan duit, yang artinya udah iklan udah tayang tuh di channelnya. Dan bantu dia aja sih pokoknya, sesama content creator sih saya harapannya sih sesama content creator kayak gini memang kita wajib saling membantu. Dan juga untuk teman-teman semua yang memang benar-benar suka dengan sepak bola gitu, suka game FIFA, mungkin suka game PES, itu saya harap banget bantuannya ke sesama content creator seperti ini, karena memang ya sangat sulit lah ya untuk menjadi seorang content creator di YouTube, utamanya content creator yang kayak gini nih, kayak FIFA, PES, itu sulit banget sih menurut saya. Dan ya saya juga udah alami tuh sulitnya menjangkau penonton-penonton baru waktu di awal-awal, apalagi untuk mencari 1000 subscribers itu sulit banget, dan juga 4000 jam tayang itu sulit banget loh dulu. Dan untungnya saya juga dibantu oleh beberapa teman-teman content creator yang lain ya, kayak CJF, IRW Channel yang udah senior, udah lebih dulu dia terjun di bidang ini. Dan ya bantuan mereka sangat-sangat istilahnya membantu saya sih, sangat terbantu lah istilahnya ya. Oke, jadi itu dia aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membantu, udah menyimak juga ya. Jadi langsung aja subscribe sekali lagi. Link channelnya ada saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke, dan kita langsung masuk aja ke series Real Madrid Current kita. Selamat menonton. Halo guys, channel Asri Kulhak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak, dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal melawan Atletico di Madrid nih. Oke, jadi ini adalah laga big match Derby Madrid, dan wajib banget kita menang karena ya untuk saat ini kalian bisa lihat ya, di standingnya La Liga ini posisi pertama ini dipegang oleh Atletico de Madrid. Dan ya kalau kita pengen juara ya tentunya harus ngalahin Atletico dong, karena sejauh ini nggak ada tim yang bisa ngalahin dia untuk di apa namanya sejauh entah berapa pertandingan, udah 10 kayaknya. Ini udah pertandingan ke-11 kalau nggak salah. Jadi selama itu nggak ada yang bisa ngalahin Atletico. Ini untungnya ini Barcelona udah ada sekali loh yang ngalahin dia, itu Atletico de Madrid yang ngalahin dia. Jadi ya di sini kalian bisa lihat ya, dia 26 poin, sementara Madrid sendiri ini berada di posisi 5, yang artinya ini posisi yang kurang bagus untuk klub selevel Real Madrid gitu loh.
Ya jadi 23 poin. Memang hanya selisih 3 poin, hanya selisih 3 poin, tapi 3 poin itu di La Liga menurut saya cukup jauh ya. Apalagi mengingat eh, tim-tim sekelas Atletico Madrid, Barcelona ini tim yang jarang banget ada yang bisa ngalahin di FIFA ya, utamanya di FIFA. Kalau di real life itu masih ya normal aja, kadang-kadang mereka ngedrop kan, kadang-kadang tiba-tiba kalah dari tim kecil. Ya masih ini ya realistis banget ya, jelas lah karena asli beda sama dalam game gitu. Yang memang bener-bener kadang ada error gitu ya. Ya jadi oke, itu udah kita lihat tadi standingnya. Dan untuk top scorer kalian bisa lihat ya, top scorer dipegang oleh Kylian Mbappe, selisih 2 gol dari Martinez. Kemudian ada juga Joao Felix di posisi ketiga. Ya jadi kemarin kita udah menang lawan Betis dan hasilnya cukup ya lumayan lah ya. Setidaknya kita imbang atau bahkan kalah, setidaknya jangan sampai seperti itu. Oke, Pinot udah setuju nih bakal kita pinjamin ya. Akhirnya dia setuju juga. Memang saya mau pinjamin pemain muda dulu. Oke, dan ini dia press conference pasti karena lagi big match. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Ya, berbicara masalah Atletico ini kayaknya di musim ketiga kita ini dia makin luar biasa bagus sih. Karena ya terbukti dia bisa menang lawan Barcelona dan sampai sejauh ini dia nggak pernah kalah. Nggak pernah imbang malah. Dan ya kayaknya di real life juga lagi bagus-bagusnya juga sih. Kalau nggak salah kemarin pertemuannya dengan Barcelona itu dia imbang kah atau menang gitu ya? Lupa saya kemarin itu yang baru-baru di La Liga tuh. Kalau nggak salah sih. Karena apa namanya? Saya lupa. Ya dengan perginya Griezmann menurut saya dari Atletico nggak terlalu. Esa ha sido la última pregunta. Agradecemos su presencia. Oke, itu saya tadi sengaja nggak bicara ya karena mau dengerin apa namanya wartawan yang ngomong tadi. Dengan kepergian Griezmann itu menurut saya masih ya Atletico de Madrid fine-fine aja gitu loh. Nggak ada yang. Nah ini kita home ternyata ya. Aduh ini cukup berat sih. Kita main di Santiago Bernabeu dan ya kita harus menjamu Atletico de Madrid. Semoga menang Pak. Aduh, jangan sampai kalah atau imbang bahkan. Ya, kita mulai. Aduh, ini nih. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Mau Kubo ataupun Rodrigo sama aja sih menurut saya. Jadi Kubo ini bagus banget juga mainnya. Untuk ini Vinicius aja dan Mbappe pasti turun. Fabian Ruiz bisa jadi CDM. Casemiro kita ganti dengan Dani Ceballos. Nah kiper Courtois yang saya turunkan. Kemudian untuk left back mungkin kita kasih ke Mendy, Hakimi. Aduh, Oriozola lagi back juga kan. Regolan aja. Hakimi turun dulu dah. Oriozola naik. Bentar, ini Arnold mungkin kita turunin aja, masukin Odriozola dulu. Enggak deh, enggak, Arnold aja kita mainkan. Neymar, jangan dulu lah ya. Kita naikkan Odegaard, kemudian Asensio turun, naikin Van de Beek. Jovic tetap main dan ya saya bakal mainkan Sergio Ramos, kapten lagi tentunya. Oke, jadi mungkin ini aja sih. Lunin ini lumayan ini ya, lumayan apa namanya? Istilahnya dia cukup terkuras staminanya itu. Oke, jadi mungkin ini aja sih. Kemudian Nunes, oke udah mulai ini sih. Pemain-pemain kita udah mulai lumayan kelelahan ya. Ya, jadi itu aja. Dan Neymar, bentar. Neymar ini gimana ya? Apa kita masukin di babak kedua? Jangan deh, ada Rodrigo juga kan.
Atau gak apa-apa aja kita mainkan aja kali aja, nanti ntar si Vinicius ini jadi kurang bagus gitu loh. Misalnya nih ya, misalnya kurang bagus itu nggak mungkin saya pasang Rodrigo di situ, karena Rodrigo ini backupannya bukan backupan sih, maksudnya saya siapkan di sini untuk gantiin Kubo. Misalnya Kubo ini kenapa-napa nih, kayak misalnya cedera atau gimana kan. Walaupun ada Odegaard juga, tapi ya saya lebih mengandalkan Rodrigo sih di sayap ya. Belum bisa lah Odegaard menyaingi speed dari Rodrigo ataupun Kubo. Oke, jadi itu aja, kita langsung gas ke pertandingan, let's go. Ya, dan ini dia. La Liga lagi. Ini deg-degan banget lah main di La Liga, karena ya apa ya, kayak tanggung jawabnya itu berat banget gitu dibanding di Liga Champions. Karena soalnya Liga Champions kemarin kan kita udah juara gitu, jadi udah gimana gitu, udah kayaknya kayak udah targetnya itu udah tercapai gitu untuk di Liga Champions ya, karena kita udah pernah juara, walaupun sekarang ini saya mau juara lagi gitu. Ya, Sergio Ramos. Oke, itu dia tadi anthem dari Real Madrid. Line up kita, formasi 4-3-3 sama aja seperti biasa. Ya, untuk Atletico de Madrid sendiri ini kalau nggak salah sejauh ini juga dia belum pernah jadi juara La Liga di series kita ini selama kita main Madrid. Dia belum pernah juga, sejauh ini masih Barcelona terus, yang artinya dari musim pertama kedua itu Barcelona mulu yang jadi juara La Liga kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat saya. Oke, Joao Felix, penyerang andalan mereka nih. Selama Griezmann udah nggak ada ya, Joao Felix sih mantap juga kan, dia pemain muda dan ya punya potensial yang tinggi. Ini bakal jadi saingannya Mbappe sih kalau di sini ya, karena dari segi top skor dia posisi ketiga di bawahnya Gimenez tuh. Bukan Gimenez sih, Martinez kalau nggak salah dari Barca. Kita mulai kick off babak pertama nih. Rafael Varane, Alexander Arnold. Oke, lumayan tenang mainnya ini Atletico, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kayak nafsuan gitu ngerebut bola. Ramos, Fabian Ruiz, tembus dong Fabian Ruiz. Oke, Kylian Mbappe, wah langsung masuk. Oke, agak terkejut saya, bisa langsung masuk ternyata. Asis dari Fabian Ruiz tuh tinggi banget jamnya Mbappe tadi. Oke, jadi ya agak-agak mengejutkan sih. Ya, tapi ini baru di awal lah, ini sering banget kayak gini di musim ketiga kita unggul duluan, kemudian mereka berhasil comeback dan kita malah kalah atau imbang. Wah, jangan senang dulu lah. Felipe, Herrera, Saul, kasih ke Lemar. Oke, Varane, Paul Pogba di sana, langsung kasih aja ke Takefusa Kubo, balik ke Fabian Ruiz, balik lagi ke Takefusa Kubo, Kuman Kubo. Oke, bergemuruh sekarang Santiago Bernabeu. Waduh. Oke. Vinicius. Oh my god. Sekali lagi Vinicius. Wah, masuk dong.
Oke, oke, oke. Ada yang salah sih dari Atletico di Madrid dan ada apa dengan dia? Iya, iya, 2 gol kita dari sundulan semua. Bola udara. Tapi masih ini ya, karena nanti kita jilid keduanya main di Wanda Metropolitano tuh, jangan-jangan di situ mereka malah OP banget. Karena ini kadang-kadang nah, waduh, oke. Dapat lagi Mbappe. Wah, salah sih, harusnya terlalu terburu-buru tadi Mbappe ya. Kadang-kadang saya ngerasa AI dari ya ini ya apa namanya difficulty ultimate ini kadang-kadang jadi sulit banget gitu, kadang-kadang juga kayak langsung waduh ini kenapa jadi gampang banget gitu. Kadang-kadang ya lawan tim kecil langsung kadang-kadang kuat banget, tim besar malah jadi kayak lemah. Kubo kasih aja tuh. Astaga. Yah, masuk. Wow. Ini bukan saya kecewa karena masuk ya bolanya. Saya seneng banget, cuman nggak nyangka aja bisa masuk kayak gitu tadi. Kirain offset kah atau apa tadi? Oke, Vinicius mencetak brace hari ini laga derby Madrid. Nah ini kadang-kadang saya nggak ngerti kayak gini sih. Kenapa tiba-tiba tim besar jadi kayak kelihatan kurang bersemangat mainnya? Ya bisa dibilang kurang bersemangat sih karena ya beda aja yang kemarin pada saat kita lawan Malaga itu tiba-tiba kayak agresif banget mereka. Dan passingnya itu wow luar biasa cepat, speed passingnya itu pokoknya apalah namanya itu. Cara mereka melakukan umpan-umpan pendek itu cepat banget. Bahkan pemain-pemainnya Madrid yang overrating 90-an itu kayak nggak ada apa-apanya. Kayak lebih lambat dari mereka yang jelas-jelas overratingnya lebih rendah dari pemain-pemain Madrid. Kylian Mbappe masuk lagi 4-0 dong. Menit 24. Tendangan kaki kiri dari Kylian Mbappe. Oke, jadi udah 15 gol nih. Ya agak kurang realistis sih, tapi mau gimana lagi ya, udah emang dari sononya kayak gini. Nah, tujuan kita yang mencetak gol sebanyak-banyaknya aja tuh. Masuk lagi pasti. Wih, enggak loh. Waduh. Dani Ceballos. Come on. Walah, Dani Ceballos. Ayo, aduh, itu melebar sih. Ya, Dani Ceballos ini masih jadi PR sih untuk syutingnya, ini masih sering banget melenceng. Off target, melebar, enggak. Masih harus dilatih sih. Ini belum ada serangan-serangan dari Atletico nih. Mereka kebanyakan passing error mulu. Salah passing ya. Oke, Thomas Lemar sisi kiri. Waduh, siapa tuh? Saul ya. Ini nih yang berbahaya, Saul. Oh, astaga, yo Felix. Satu kali serang mereka.
Wah, itu bisa dong kayak gitu. Wah, gila tekniknya Yo Felix. Kena tiang dan masuk. Oke, 4-1. Mulai sedikit ada tekanan dari Atletico. Ya walaupun cuma 1 gol doang nih. Kita udah nyetak 4 kan. Tapi setidaknya mereka melakukan pembalasan deh. Dengan 1 serangan. Oke, Mbappe. Ya balik ke belakang dulu lah. Ramos, Reguilon, Rafael Varane, Paul Pogba. Mungkin kasih ke Mbappe tuh. Paul Pogba. Untuk kesekian kalinya saya pengen mencoba untuk mencetak gol lagi dari bola sundulan ya. Fabian Ruiz, oke, Vinicius Junior. Coba flashing Vinicius dan ya. Flashing. Masih lumayan jauh sih. Oke, Rugani kasih ke Lodi ya. Lodi. Kubo. Paul Pogba. Wah, di tackle tadi itu berbahaya banget, di tackle. Vinicius, come on. Mbappe, masuk lagi dong. 5. Real Madrid gila banget ya hari ini, membantai namanya ya. 5-1. Ya, dan udah makin jauh nih golnya ini ya, Mbappe di La Liga. Mantap banget. 5-1 di babak pertama. Aduh. Ini kita macam lawan tim papan bawah nih. Herrera. Tapi ya udahlah, yang jelas sudah difficulty tertinggi kan. Mau gimana lagi? Emang udah dari sono. Kita nikmati aja. Nah, Paul Pogba. Mbappe lagi-lagi. Oblak. Cukup cepat tadi Oblak merespon. Fabian Ruiz. Lodi. Aduh, Thomas Lemar. Paul Pogba di sana. Coba body Pogba. Alah, nggak lolos. 4 menit tadi time. Oke. Saul tadi. Dia mengecoh Takefusa Kubo. Tapi memang harusnya kita menang sih Santiago Bernabeu lah. Ini disaksikan oleh para supporter Real Madrid dan harusnya memang yang seperti ini yang mereka mau lihat, kemenangan Madrid dengan besar gitu loh. Oke, Mbappe, wah nggak bisa dikejar dong itu. Lolos. Wah, astaga. Wah. Udah lolos padahal. Wah, itu masih bisa loh. Pogba, Jan Oblak. Wih, bahaya banget itu, kirain tadi gol ya. Jadi Vinicius masih cukup harus dilatih juga sih tenang-tenang flashingnya nih, biar ya sama lah dengan Neymar gitu. Kalau dari segi speed sih, dribbling bola ya itu Vinicius jelas lebih unggul dari Neymar. Hanya saja mungkin dari teknik ya jelas masih Neymar dong. Vinicius Junior. Oke, coba cari ruang tuh. Astaga, itu kenapa jadi malah nendang dia? Oke.
Ditepis Jan Oblak. Pergantian pemain dan corner kick untuk Real Madrid. Ada Mbappe di sana. Dan ini Ceballos coba shooting sih. Oh, Lodi. Itu kalau nggak ada Lodi udah gol sih tadi. Oke, Ramos. Mbappe, come on, Mbappe lagi-lagi. Nggak, ya udah di ini sih. Udah lumayan di press tadi, cuman Mbappe kan punya ini, punya balance keseimbangan yang memang nggak mudah untuk di. Tuh udah ditarik-tarik bahkan. Tuh dua pemain lagi yang mencoba merebut bola dari Mbappe ya, mencoba menghentikan pergerakan dari Mbappe tapi nggak bisa. Saul sama Rugani tadi. Nggak bisa bro, ini monster nih anak nih. 17 gol di La Liga, langsung menanjak tinggi nih, udah hat-trick. Bukan loh, quad-trick. Udah quad-trick dia. Saya nggak nyadar sama sekali tadi. Nah, dapat lagi Mbappe, bagus banget loh. 5 gol nih, 5 gol nih, 5 gol, 5 gol. 5 gol, apa tuh namanya 5 gol? Wah, ini kocak sih. 7-1. Oh my god. Ini, wah, saya nggak ngerti lagi mau ngapa. Senang sih, senang ya, menang besar kayak gini senang banget, apalagi lawan kita Atletico de Madrid yang bisa dibilang dia menurunkan skuad utamanya, bisa dibilang ya. Wah, bentar, ya udah kayak gini ya, saya ganti pemain aja, ganti Pogba aja dulu, kita istirahatkan aja dia. Kemudian Fabinho juga sama, masukin Valverde, dan ya nggak apa-apa sih untuk Kubo main full sama Vinicius ya. Ini kita masukin aja lagi Odriozola ya. Oke. Kita ganti 3 pemain sekaligus dulu. Herrera, Rugani. Wah, nggak kebayang dong kalau misalnya El Clasico tapi kayak gini pertandingannya. Waduh. Oke, oh, blasting tadi itu. Tapi masih bisa ditepis kali ini oleh Jan Oblak. Wah, rekor Oblak nih. Ini kebobolan terbanyaknya Oblak pasti. Dan ini sekaligus menjadi rekor kekalahan pertamanya Atletico di musim ketiga. Astaga, gampang banget Oblak tadi nangkapnya. Dan begitu Atletico kalah, langsung kalah besar. 7-1. Ini macam pertandingan Jerman aja lawan Brasil waktu itu di Piala Dunia 2014. Dimana Brasil jadi tuan rumah, kemudian dibantai kan sama Jerman. 7-1 skornya juga sama. Tapi ini masih bisa nambah sih. Kalau dilihat dari gaya mainnya ini Atletico. Tuh Federico Valverde dan wala, masih sempat diblok tadi sama Lodi. Diblok kah itu? Oke, baru masuk nih Llorente. Valverde, Rafael Varane. Waduh, Varane. Ya, senang sekali lah pasti supporter dari Madrid. Nah, ini juga sangat membuka peluang kita untuk bisa menduduki ini, apa namanya, La Liga kan, puncak klasemen La Liga. Makin terbuka. Aduh, Kubo tadi makin terbuka kesempatan kita. Memang belum naik sih kita, maksudnya belum bisa mengisi posisi pertama, tapi ini membuka harapan gitu loh. Wih, pelanggaran itu Sid. Nah ini
Aduh, nggak ada Neymar ya. Korea masuk gantiin Balde. Oh, Mbappe sih yang eksekusi. Bisakah tendangan bebas? Waduh. Jauh sih jelas ya itu. Susah banget ngontrolnya. Itu kalau gawangnya di bendera tadi tuh udah gol sih. Regulan. Dani Ceballos, Valverde, oke, Van de Beek balik ke Kylian Mbappe, come on Mbappe. Oke, luar biasa skillnya, shooting. Wah, gila, entah udah berapa shot nih kita. Oblak. Aduh, Kubo lagi-lagi lepas bolanya tuh. Lemar. Ayo Kubo. Wah. Oriozola. Saul. Ramos. Felipe. Oke, nah. Vinicius Junior. Nice. Langsung aja kasih ke sisi kanan, atake bos Kubo di sana. Kubo. Ayo tembus dong. Oke. Ada Vinicius lagi-lagi. Aduh, hampir aja hat-trick loh Vinicius. Corner kick. Siapa lagi sana? Sergio Ramos. Ini Ceballos. Donny van de Beek. Kubo. Mbappe. Saya aja ke Vinicius lagi. Vinicius. Come on, hat-trick Vinicius. 8-1 Real Madrid. Anjay. Wah, ini udah saya nggak ngerti lagi nih. Ini kayaknya skor terbanyak kita sih di La Liga. Apakah bisa 9? 9-1, waduh. Parah banget nih kalau sampai. Oke, come on, Vinicius. Ayo, bisakah? 4 menit nih di time-nya. Harusnya bisa. Oke, nice. Vinicius Junior. Oke. Kasih aja lagi Donny van de Beek di sana. Astaga, Donny van de Beek, no. Aduh, dikit lagi tuh. Dapat ini ya yang nyundul itu pemain Atletico tadi. Nggak nyampe tadi si Donny van de Beek. Bukan kita sih, karena bukan corner kan. Kalau pemain dari Atletico yang nyundul tadi itu pasti corner. Dan itu dia full time whistle. Yes, kita menang. Intinya kita menang. Ya, mau menang besar kayak menang kecil. 3 poin kita dapatkan ini penting banget untuk nasib kita di La Liga. Dan Mbappe, anjay, gila banget nih pemain. Mbappe. Oke, kita lihat. Wah, anjay, 29 shot. Aduh. Madrid cuma punya 1 shot dan 1 berbuah gol ya. Atletico maksudnya. Ini Madrid kita punya wah, astaga. 19 shot on target. Nggak ngerti lagi saya. 10 Vinicius 10, Mbappe 10 juga. Wah. Oke, kita hadir dulu untuk post match interviewnya dan ya. Mungkin beberapa dari kalian seperti yang saya bilang tadi, mungkin beberapa dari kalian bilang, aduh kurang realistis itu bang, masa iya sih 8-1, tapi
mau gimana lagi gitu loh. Ini udah difficulty tertinggi. Udah nggak bisa dinaikin lagi. Oke, pasti saya jawab ini. Jadi ya memang udah kayak gitulah ya. Kalau bilang kurang realistis juga nggak bisa gitu juga, karena namanya sepak bola ya kan. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalian ingat Jerman versus Brasil waktu itu. Brasil bukan tim lemah, bukan tim kaleng-kaleng ya. Sekali lagi dia tim raksasa yang bisa dibilang dia paling banyak pegang juara dunia, tapi kalah 7-1 dari Jerman waktu itu. Jadi memang di sepak bola itu sering banget hal-hal yang istilahnya menurut kita impossible terjadi, ya terjadi. Jadi itu hal-hal yang memang harus kita terima. Harus diterima semua orang sih, karena memang kayak gitu kenyataannya. Iya, banyak sekali hal-hal, bukan cuma masalah Jerman versus Brasil, banyak sekali di dunia sepak bola hal-hal seperti itu sering terjadi sih. Misalnya kalah dari yang contohnya yang itu aja sih, yang PSG udah menang 4-0 di Liga Champions di leg pertama tuh lawan Barca, tiba-tiba di leg kedua Barca comeback tuh. Itu bagi sebagian orang pasti impossible. Itu kecil sekali kemungkinannya untuk Barca bisa comeback, tapi apa yang terjadi, comeback juga. Walaupun ya banyak juga yang protes mengenai keputusan wasit lah, kasih pelanggaran gitu, menguntungkan Barca lah segala macam. Ya saya nggak tahu sih gimana ininya, apanya, saya nggak mau ikut campur lah masalah kayak gitu. Yang jelas ya menang ya tetap menang gitu loh. Jadi mau itu salahnya wasit atau Barca diuntungkan oleh wasit ya terserah sih. Ya itu sih bisa diperdebatkan lagi sih sebenarnya. Maksudnya kalau ada orang bilang itu kan Barca diuntungkan wasit bang, itu begini. Ya Madrid juga kadang-kadang dibilangin kayak gitu. Yang baru-baru ini aja kan dibilangin kalau Madrid itu diuntungkan sama wasit atau bla bla. Pokoknya banyak lah pasti. Mau sejujur apapun ya, kalau misalnya mereka nggak suka ya pasti mereka bilangnya curang itu bang, itu dibantu sama wasit itu. Ya yang kayak gitu emang sering banget terjadi ya. Oke. Jadi next kita bakal menghadapi Monaco. Nah ini nih, kita harus menang juga di sini. Karena kemarin kita sempat kalah ya. Memang mungkin banyak yang protes kemarin, bang kenapa lu mainin Iker Casillas pada saat laga-laga penting seperti itu ya. Iya, itu seperti yang saya bilang sih di episode itu, bahwa di situ Courtois kurang meyakinkan menurut saya, dan mengingat performa Casillas di musim lalu lumayan bagus gitu loh, lumayan banyak melakukan save. Jadi saya coba Casillas, tapi ternyata di musim ini dia drop juga ternyata gitu, musim terakhirnya dia. Dan Lunin itu hari saya nggak masukin karena memang kalau nggak salah seingat saya dia staminanya berkurang gitu, dan nggak maksimal, bahkan kalau nggak maksimal kalau kita paksain gitu, menurut saya ya gitu ya. Dan ya biasalah, suatu keputusan pasti ada pro kontranya ya. Oke, dan ini kita cek lagi untuk La Liga. Nah ya ini kan kita di posisi, oke, tadi saya sempat bilang kalau kita menang di sini tuh belum bisa membuat kita di posisi pertama. Ya kenyataannya kita udah di posisi pertama ya, tapi karena ini Barcelona belum main nih pertandingan ke-11-nya kan. Dia baru 10 pertandingan tuh. Seandainya dia udah main dan imbang aja. Tapi kalau dia imbang sih kita yang unggul ya, karena dari segi gol kita banyak banget. Banyak banget gol kita. Tapi kemungkinan besar Barca menang sih. Jadi ya kita berada di posisi kedua. Nah, ini mantap banget, udah setidaknya udah berada di puncak klasemen kita ya. Oke. Walaupun sementara aja nih, karena Barca nanti pasti menang sih, yakin saya nih. Oke, dan untuk top scorer Liga Champions nih ya. Dan next ini seperti yang saya bilang tadi, Monaco ya, kita bakal berhadapan dengan Monaco. Dan ya kita akhir dulu untuk episode hari ini. Episode yang sangat menggembirakan tentunya, walaupun agak kurang masuk akal. Tapi sekali lagi ini sepak bola. Semua hal bisa terjadi. Dan ya kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.